Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fatayat dimanapun berada, saya Asti Dwi Astuti. Pada kesempatan kali ini, pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung Kidul akan melaunching podcast pertama bersama duo perempuan inspiratif kita, yaitu sahabati Nur Astuti dan sahabati Laili Fauzia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dua perempuan inspiratif Gunung Kidul yang telah membawa bendera Fatayat pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung Kidul menjadi seperti sekarang. Ya beliau lah berdua ini. Ini di samping kiri saya sahabat Nur Astuti. Beliau menjabat sebagai ketua Fatayat periode 2008 hingga 2017. Jadi 2 periode selama 10 tahun. Ya begitu ya? Luar biasa. 2 periode selama 10 tahun. Dan dilanjutkan bendera Fatayat diemban oleh sahabat Laili yang ada di paling ujung. Lebih amazing. Dari 2017 hingga 2022 ya, 2022 sekarang. Pada kesempatan kali ini dalam rangka Herlah Fatayat ke-72 dan peringatan Hari Kartini 2022 sekaligus melaunching podcast pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama perdana dengan dua narasumber kita yang sungguh luar biasa. Mari kita berbincang-bincang bersama terlebih dahulu dengan sahabat Nur Astuti. Terima kasih. Halo. Luar biasa. Keren loh Fatayat. Amazing. Ini 10 tahun ini berkat Mbak Nur Astuti juga. Karena 10 tahun yang lalu Mbak Nur Astuti itu sudah istilahnya di Gunung Kidul saya sedikit banyak tahu lah kiprahnya Mbak Nur hingga saya bisa duduk di PC Fatayat juga mengikuti jejak-jejaknya Mbak Nur. Oke, kalau begitu sekarang itu saya pengen tanya ini Mbak Nur. Silakan. Pengen tanya, ini kan sudah 10 tahun yang lalu. Kira-kira Mbak Nur Astuti itu dulu sudah melanglang buana dari Kalau berlebihan. dari Kapanewon ke Kapanewon, dulu masih kecamatan ya, masih kecamatan. Ya, Sekarang sudah Kapanewon, ada 18 ya. Dan sungguh 10 tahun yang lalu Gatget belum seperti sekarang ya. Betul. Kira-kira memori apa yang masih Mbak Nur ingat, kemudian cerita-cerita apa yang bisa kita petik hikmahnya untuk sahabat-sahabat yang belum tahu dan belum bisa mengikuti jejaknya Mbak Nur melalui media podcast ini. Kita bisa saling menimba ilmu dari wanita yang sungguh luar biasa ini ya. Amazing. Iya. Luar biasa. Bagaimana ini ceritanya kok bisa 10 tahun 2 periode? Baik, terima kasih sahabat Asti, sahabat Laili juga. Luar biasa ya, saya diberi kesempatan untuk reuni ya, semacam reuni dan nostalgia. Karena memang kita dulu mulai dari merintis perjuangan Fatayat secara organisatoris. Kemudian juga beda zaman ya dengan sekarang pastinya, karena betul. Era 2008 itu kan dunia IT kita belum seperti sekarang, sehingga tadi kalau ditanyakan apa kira-kira cerita yang kemudian perlu diketahui oleh teman-teman karena zaman kita berbeda dengan yang sekarang. Yang pasti kenapa saya bisa 2 periode di Fatayat, salah satunya mungkin karena tidak ada orang lain yang mau kali. Mungkin karena nggak ada orang lain yang mau. Jadi ya satunya itu, yang keduanya memang salah satunya sebab karena terbatasnya ruang komunikasi publik kita dengan teman-teman, sehingga kader Fatayat zaman itu secara kuantitas belum sebanyak sekarang. Sehingga belum banyak muncul kader-kader yang fenomenal seperti ketua yang sekarang, sekarang gitu, sehingga pilihannya itu tidak banyak. Itu satu. Sebenarnya bukan begitu.
kalau kata orang tua zaman dulu, siapa yang menanam, dia yang menuai. Nah, ini sekarang Mbak Nur yang menanam, Mbak Nur juga yang menuai. Ini adalah hasil kerja Mbak Nur. Yang Bukan pasti, begitu sahabat? Nggak gitu juga sih sebenarnya. Sebenarnya ibaratnya nanam, saya hanya meletakkan benihnya. Selebihnya benih itu yang kemudian berkembang dengan sendirinya. Karena yang benih unggul itu tanpa disiangi, tanpa dipupuk, tanpa dikelola pun, kalau dasarnya memang bibit unggul itu kan dia akan tumbuh besar dengan sendirinya. Berarti ini bidikan bibit unggulnya itu yang luar biasa, bukan begitu? Mencari benihnya itu yang luar biasa. Ya, itu salah satu yang perlu kita syukuri. Berkhidmat di Fatayat Nahdlatul Ulama, saya kira memang butuh apa ya? Butuh kemauan, butuh niat. Yang pertama saya kira memang modalnya kita niat ya. Betul. Karena banyak kader, banyak bibit, tapi kemudian ketika dia juga tidak memiliki ghirah untuk berorganisasi, saya kira juga sampai kapanpun tidak akan pernah bergabung ke Fatayat. Termasuk teman-teman ini kan karena besarnya ghirah berkhidmat, karena besarnya ghirah berorganisasi, sehingga sampai sekarang bahkan lompatan-lompatan yang sudah dicapai dan dilakukan oleh teman-teman itu kan di luar ekspektasi saya. Itu sesuatu. Jadi yang pertama saya mengucapkan teman-teman ya, sahabat-sahabat ya, saya salut. Berkali-kali saya mengatakan saya salut terhadap capaian yang sekarang sudah diraih oleh teman-teman era kepemimpinannya sahabat Laili Fauziah dan kabinetnya ya. Karena saya yakin seorang pimpinan ketika dia tidak didukung oleh sistem yang baik, support sistem yang baik, tidak akan mampu melakukan apa-apa. Dan sebaliknya, support sistemnya bagus, kalau kemudian tidak ada tidak ada ide dan gagasan inti dari seorang pimpinan, apalah artinya support system di sekitar kita. Sehingga ibarat ketika tumbuh oleh tutup ya, kalau bahasa Jawa. Tumbuh oleh tutup, tahu kan teman-teman ya. Jadi ketika botol ketemu tutup yang pas, maka kemudian dia akan menjadi satu kesatuan, komponen yang kemudian melahirkan banyak sekali lompatan seperti yang sekarang sudah dicapai oleh teman-teman. Saya kira itu. Tapi memang sungguh luar biasa. Dari jejak sejarah ini kami itu sudah mencoba mencari jejak sejarah, itu memang 2 periodenya itu baru Mbak Nur Astuti. Dan apa sih Mbak Nur? Bukan, karena sejarah nanti akan terulang lagi. Akan ada yang menjabat 2 periode lagi. Gitu. Iya. Tunggu ya tanggal mainnya. Siap. Ingat itu ya. Ya begitu sahabat Fatayat, beliau Mbak Nur Astuti selain menjabat 2 periode di Fatayat, beliau juga seorang pendidik dan memang aktivitasnya sungguh luar biasa. Biasa aja. Jam terbangnya tinggi. Sulit untuk ditemui. Ini kita beruntung beliau berada di rumah. Kemudian Mbak Nur yang ingin kami tanyakan, kabinetnya Mbak Nur selama 10 periode itu kira-kira 10 tahun. Oh iya, mohon maaf. 2 periode 10 tahun gitu ya. Itu kira-kira siapa saja yang masuk di jajaran kabinetnya Mbak Nur sehingga Mbak Nur bisa membawa bendera Fatayat menjadi 2 periode, dan hingga saat ini nama Mbak Nur Astuti itu di mana-mana selalu ada. Gitu. Gitu ya. Iya. Macam iklan. Kayak iklan ya. Iklan, ya. Jadi memang Mbak Nur Astuti ini sudah terkenal bajunya Fatayat. Begitu, bajunya Fatayat gitu ya. Ruhnya Fatayat itu di Mbak Nur gitu loh. Begitu. Ya. Jadi sekaligus saya mengucapkan salam hormat saya ya kepada, terima kasih loh diingatkan, salam hormat saya kepada sahabat-sahabat yang dulu kita pernah berkhidmat bersama, pernah belajar bersama, berjuang bersama, menempa diri yang pasti kan. Karena gini, saya kira kita saat ini itu adalah hasil bentukan kita beberapa tahun yang lalu. Nah, itu dia. Kita saat ini adalah bentukan dari beberapa tahun yang baik lalu. secara personal maupun secara organisatoris. Kita hari ini adalah apa yang dihasilkan oleh proses yang kita lalui di masa lampau gitu. Nah, termasuk sekarang saya yakin sahabat-sahabat ketika dulu kita berjuang di Fatayat itu sekarang sudah
sukses dengan capaiannya masing-masing ya. Di berbagai bidang capaiannya masing-masing. Yang pasti waktu itu saya dipercaya sebagai masinis untuk sebuah gerbong dan lokomotif yang bernama Fatayat ya. Lalu kemudian saya punya yang tadi saya bilang support system ya. Kalau saya mengatakan itu sistem yang begitu memberikan kontribusi luar biasa terhadap Fatayat saat itu. Kemudian ada sekretarisnya ya yang jadi ketua sekarang. Berarti hati-hati loh kalau sekarang jadi sekretaris kan suatu saat nanti biasanya kan begitu, tradisi organisasi kan begitu ya. Ini tanda-tanda saya harus gimana ini? Ya. Harus tameng apa ini saya? Jangan mengelak kalau takdir itu nanti bergeraknya ke sana ya. Saya jadi takut Jadi ini. sekarang bersiap ya. Biasanya sekretaris itu dan betul memang karena bagaimanapun juga sekretaris itu dia kan memegang peran penting pada perjalanan organisasi di semua aspek. Sekretarisnya sahabat Laili, kemudian bendahara di periode pertama itu ada sahabat Siti Zumaroh ya, Hajah Siti Zumaroh. Mbak Zum, halo apa kabar Mbak? Sehat ya Mbak ya? Semoga sehat, selalu semangat pokoknya. Ini ya. Mbak Zum itu sekarang baru sakit. Nah. Kita doakan sahabat-sahabat betul. semua, semoga Mbak Siti Zumaroh yang beralamatkan di Menggoran Belipiran Payung bisa sehat, pulih Amin. kembali. Beliau dulu sangat energik sekali. Iya. Kader potensial juga Ada ya, Mbak. potensial Iya. ya. Kemudian ada sahabat Siti Taimah. Siti Taimah itu Iya. istrinya Pak Hadirin ya. Iya, iya. Gitu, gitu. Mbak Daim ya. Halo Mbak Daim, kalau nonton podcast ini Mbak, kita pernah punya memori bersama ya. Perlu reuni nih. Reuni. Nah, kemudian ada sahabat Siti Naimah yang sekarang jadi seniornya di Masya Allah. Itu pasti kalau ketemu saya beliau mengatakan, aku loh tim horenya Fatayat gitu. Halo Mbak Imah. Ada sebutan baru tuh Mbak Ima. Duta piknik. Duta piknik oleh duta pikniknya. Oh gitu ya? Iya. Duta piknik. Halo Mbak Ima. Kapan kita kemana Mbak? Yang punya Drini nih. Nah itu dia. Kemudian ada sahabat Mujinem yang sekarang jadi Masya Allah. Komandan Garfa Betul, ya. betul. Iya, luar biasa. Mengenai biasa. Dan Muji ini mengulas sedikit ya, Ya. sahabat-sahabat semua. Beliau itu di usia yang sekarang itu masih tetap energik gitu. Nah, Betul. itu Dan Semangatnya luar biasa. ini adalah apa ya, bidikannya dari PW Fatayat DIY kemarin, ya. tepatnya untuk menjadi ketua Garfa di PC Fatayat Gunung Kidul. luar biasa. Itu pertama kan padahal. Iya, pertama. Jadi nanti nama Dan Muji itu akan ditulis dengan tinta emas, Komandan Garfa pertama di Iya. Kabupaten gitu. Halo Dan Muji. Halo Mbak, semangat ya Mbak, tetap semangat. Kemudian sebenarnya formasinya banyak, tapi kemudian tim inti kita, jadi kalau saya menyebutnya itu ada semacam Seleksi alam. seleksi alam itu iya. Tapi saya menyebut ada satu lagi bendara di periode kedua itu sahabat Zulfa Hayin yang sekarang mungkin juga masih aktif di Masih, Fatayat ya, ya. masih. Mbak Ayin, jadi tetap semangat ya karena bagaimanapun juga kita harus tetap memberikan support untuk teman-teman yang luar biasa seperti yang sekarang ini. Jadi kalau saya menyebutnya itu ada yang saya boleh mengatakan kreatif minority. Jadi di Fatayat itu waktu dulu banyak, personelnya banyak, tapi kemudian ada sedikit personel yang kemudian kalau boleh saya katakan itu adalah kreatif minority. Jadi orang-orang yang jumlahnya sedikit, tapi kemudian melahirkan ide-ide kreatif, tidak harus banyak. Iya. Iya. Tapi kalau seperti sekarang di Fatayat itu banyak, itu keren, itu sudah mayority kreatif lagi. Itu kan jauh lebih baik daripada daripada kreatif minority. Berarti ini kan? pekaderannya berhasil gitu ya. Yang berhasil eranya ini. Nah, jadi Memetik hasilnya. Hasil dari pengkaderan. ya, jadi saya kira itu. Kemudian mohon doa ya teman-teman atas khidmat terhadap dulu sahabat-sahabat yang berjuang di era 2008 sampai 2017 itu menjadi salah satu amalan solihan yang kemudian diterima oleh Allah sebagai sebuah khidmat Amin. organisasi yang itu kalau
kita nostalgia seperti itu, saya pengen lagi mengulang masa muda itu. Kemana-mana pakai motor betul-betul ya. Pakai motor. Jadi nggak ada Motornya merek apa? Jangan sebutkan nanti dikira iklan loh. Orang kita nggak dapat endorse kan? Iya, ada endorse. Kecuali nanti, halo yang punya. Apa namanya? Jadi kita nggak pernah ada namanya rapat daring. Karena dulu kan zaman betul, itu ya. ya. Semua rapat itu dilakukan secara luring dan kita tidak bisa menyampaikan undangan melalui grup WA. Share gitu ya. Nggak ada. Jadi undangan itu harus dibuat oleh sekretaris, tanda tangan, jebret, nyari tanda tangan, tidak bisa melalui scan kirim tanda tangan seperti sekarang, harus datang ke tempat yang Harus ngantar langsung ya, harus ke kecamatan dengan naik motor dan sebagainya. Itu menurut saya sesuatu yang indah untuk dikenang. Iya. Dan tidak bisa digantikan dengan apapun kenangan itu, meskipun sekarang ya karena kita tidak, kalau tadi kita bicara jangan diperbandingkan karena itu bukan perbandingan yang setara ya. Iya. Bukan variabel yang setara untuk diperbandingkan, saya kira seperti itu. Luar biasa sekali, Masya Allah Mbak Nur. Saya tuh sampai speechless ya. Jangan lupa ya. Sampai speechless. Perjuangannya itu sangat besar sekali sehingga kita yang di sini PC Fatayat Gunung Kidul bisa memetik hasil dari apa yang telah diperjuangkan beliau dan tim kabinetnya begitu. Tim yang lebih Dua-duanya ini sebenarnya Sri Kandinya Gunung Kidul. Dua-duanya ini Sri Kandinya Gunung Kidul. Dan mohon maaf ini Mbak, dulu itu sempat saya dengar ada apa ya? Terdengar isu apa ya? Istilahnya bukan isu sih. Mbak Nur itu sempat mau dijadikan ketua, diusung menjadi ketua PW. Itu gimana ceritanya ini Mbak Nur? Ceritanya gimana ya? Itu kesalahan lagi. Sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Jadi memang dulu kalau saya tidak salah ingat ya, waktu konferensi di Hotel Pakumas kalau tidak salah ya, era perpindahan dari Mbak Nunuk ke Mbak Yus. Iya. Jadi saya kira memang ya tadi karena personalia kita itu kan tidak sebanyak sekarang pilihannya ya. Sehingga ketika di permukaan, saya bilang di permukaan, itu muncul kader-kader yang dalam tanda kutip dianggap potensial, itu kan kemudian seperti diharapkan untuk kemudian bisa diprospek lebih gitu. Dan saya kira bukan hanya saya waktu itu, ada Mbak Yus yang kemudian jadi waktu itu, kemudian ada yang lain. Saya kalau kemudian Gunung Kidul yang masuk itu bukan karena faktor kelebihan ya, tapi itu karena faktor tidak ada yang lain yang bisa diprospek dari Gunung Kidul gitu. Saya kira seperti itu teman-teman, jadi jangan percaya pada isu yang beredar ya. Itu karena begini, sempat di PW itu masih sering muncul nama Mbak Nur Marsudi begitu loh. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Kira-kira yang dikenang apa? yang buruknya atau yang baik? Ya tentunya yang baik. Luar biasa. Yang jelas yang dikenal itu energiknya, semangatnya, dan tentunya hikmahnya. Karena hanya itu yang bisa saya punya. Yang lain saya tidak punya ya. Selain modal energi, selain modal semangat, saya kira saya tidak punya yang lain. Nah, salah satu modal berorganisasi itu kan yaitu energi yang kita. Inilah kelebihannya, selalu merendah Mbak Nur itu. Salah satu kelebihannya juga itu. Nah, ini adalah podcast pertama dan launchingnya PC Fatayat Gunung Kidul. Nah, dan podcast kali ini duo ketua ini sungguh luar biasa. Ini adalah Kartini Fatayatnya Gunung Kidul. Dan teman-teman semua adalah Kartini. Iya, Kartini. Pasti Kartini di bidang kita masing-masing. Tentunya seperti itu. Kemudian Mbak Nur, kira-kira harapannya untuk Fatayat ke depan apa ini Mbak Nur? Yang pasti kalau harapan itu kan berangkat dari dari realitas, berangkat dari apa yang sekarang terjadi dan yang kita yang kita targetkan di masa depan. Yang pertama, sebenarnya saya sangat puas ya melihat capaian teman-teman eranya sahabat Laili sekarang ini.
karena memang salah satunya dari sisi kuantitas di 18 Kapanewon kan semuanya sudah terbentuk pengurus anak cabang Fatayat, bahkan beberapa diantaranya sudah sampai kepada pengurus ranting dan pengurus anak ranting. Itu luar biasa. Jadi circle yang luar biasa yang dibangun di era sahabat Laili, dan saya kira itu tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan saya dulu mungkin tidak sampai, kalau di era saya dulu tidak sampai 18 kecamatan bisa semuanya ada kepengurusan. Ya satu itu karena kendala transportasi, Betul. kendala komunikasi, kendala pendekatan dan approach kita di masing-masing wilayah dan kecamatan itu semuanya tidak punya tokoh kunci untuk kemudian di sana kita bentuk kepengurusan di tingkat anak cabang. Nah, yang sekarang saya katakan sebenarnya saya sudah sangat ikut berbahagia atas capaian yang sudah diraih oleh sahabat Laili dan kabinetnya. Tapi saya kira masih ada harapan yang namanya orang kan, yang diharapkan kan kita tidak pernah puas gitu. Iya. Jangan hanya puas sampai di situ. Gitu. Tapi di masa yang akan datang saya berharap bahwa Fatayat itu lebih bisa memainkan peran di semua aspek ya. Kalau sekarang kita yang pasti adalah penguatan dan pemberdayaan kaum perempuan muda Nahdlatul Ulama. Saya kira ke depan ada hal yang perlu kita lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi. Jadi yang program-program itu kemudian nanti menjawab kebutuhan perempuan muda Fatayat Nahdlatul Ulama di masa depan, karena zaman pasti akan terus berubah. Zaman pasti akan terus terjadi lompatan-lompatan yang kalau kemudian kita tidak imbangi maka kita akan ketinggalan zaman, ya kan? Jadi saya kira Fatayat, bahkan kemudian kalau kita ikut kredonya Nahdlatul Ulama kan al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, itu pertahankan hal yang lama yang masih baik, pola komunikasi, jaringan, kemudian pengelolaan kader. Yang paling penting itu yang harus kita obani adalah bagaimana pengelolaan kader seperti yang selama ini teman-teman lakukan itu terus dipertahankan. Nah, mari kita ambil hal-hal yang baru yang lebih baik, misalnya bagaimana kemudian kita akrab dengan teknologi seperti yang podcast ini kan salah satu bagian dari wal akhdhu bil jadidil aslah. Zaman saya dulu kan nggak ada, mana ada podcast, adanya tuh kamera yang ceklek. Ya kode itu ya, Itu aja kalau kobong kan ya sudah habis ya kita mau afdruk, ternyata yang mau diafdrukan kita sudah biasanya sudah miring kanan miring kiri, angle kanan angle kiri, tahu-tahu kobong kan ya. Hangus. Nah saya kira dari makalah itu al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, saya kira bisa dikembangkan menjadi banyak sekali yang kemudian bisa secara konkret itu bisa dituangkan dalam program kerja yang itu nanti akan semakin meningkatkan kualitas, meningkatkan derajat perempuan muda NU, bukan hanya di kancah bukan hanya di wilayah Gunung Kidul saja, tapi bagaimana mengantarkan teman-teman kemudian bisa semakin bergerak bahkan di area dan cakupan yang lebih luas gitu. Mana tahu dari Gunung Kidul nanti ada calon ketua untuk PW kan? Mbak Vivin, maaf Mana tahu dari Gunung Ini Kidul. ketua terpilih kemarin, Mbak Vivin. Baru saja kemarin. Selamat Mbak Vivin. Mbak Vivin itu menggantikan periodenya, menggantikan Mbak Khotim. Ya, Mbak Khotim itu juga sangat luar biasa sekali. Ya, dan untuk kabinetnya Mbak Vivin juga belum terbentuk. Ya, insya Allah nanti semoga besok baik. yang terbaik dan bisa berjalan meneruskan program-program yang baik-baik. Ya, amin ya Rabbal Amin. Ya. Begitulah tadi cerita dari Mbak Nurwastuti yang membuat speechless kita ya sahabat-sahabat, betul dan sekali. sahabat-sahabat Fatayat semuanya, khususnya di Gunung Kidul dan seluruh Indonesia. Perkenalkan dan lihat, ini adalah Mbak Nurwastuti yang membawa bendera Fatayat selama 2 periode. Dan selanjutnya Mbak Laili Fauzia, ini juga sungguh luar biasa. Ini adalah Kartininya Gunung Kidul. Semua Kartini. Oh, semua Kartini. Sri Kadinya Gunung Kidul. Semua Sri Kandi.
Gimana Mbak Nur, mohon maaf, gimana Mbak Laili menurut Mbak Laili tentang podcast yang sudah kita launching ini dan Harlah Fatayat ke-72 sekaligus Hari Kartini menurut Mbak Laili? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa sahabat-sahabat semuanya. Sebelum ke pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Asti Dwi Astuti, mungkin di sini saya mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Mbak Nurwastuti Setiawati selaku senior saya, guru saya yang bisa menjadikan mungkin Fatayat Gunung Kidul di mata beliau itu lebih dari yang kemarin, itu saya kira salah. Semuanya itu ini lebih merendah ada. lagi. Enggak merendah, Mbak, karena setiap masa, setiap zaman itu juga pasti ada tantangannya sendiri-sendiri. Saya yakin tantangannya ketika periodenya Mbak Nur itu luar biasa, lebih kerasnya daripada tantangan pada zaman sekarang. Jadi bangga sekali ketika saya itu masuk di kabinetnya Mbak Nurwastuti pada waktu itu, sehingga bisa banyak menimba ilmu terkait dengan apa itu Fatayat, bagaimana berorganisasi, bagaimana membangun jaringan, bagaimana untuk membangkitkan semangat kader, bagaimana kita itu harus berkeliling se-Kabupaten Gunung Kidul dengan geografis yang tentu saja kita bisa lihat bersama-sama ya sahabat-sahabat semuanya. Nah, ini mental, kemudian mindset, kemudian usaha keras dari sahabat Nurwastuti Setiawati ini sedikit nyiprat, baru sedikit loh, ini tidak banyak, apalagi ini diturunkan banyak. Itu pasti akan luar biasa. Lebih banyak. Ayo, silakan saya ini jadi hanya sedikit itu. Saya banyak sekali menginspirasi dari sahabat Nurwastuti dalam perkembangan atau perjalanan Fatayat pada zaman sekarang, yang secara otomatis juga pada waktu itu kabinetnya sudah ada sahabat Asti Dwi Astuti juga waktu itu masuk di kabinetnya, sehingga alhamdulillah saya tidak sendirian di kabinet ini. Saya tidak berjalan sendirian, tetapi masih dibantu oleh kader-kader yang sudah diproyeksikan Mbak Nurwastuti waktu itu. Jadi saya hanya menikmati hasil, Mbak. Tidak. Oh begitu tadi ceritanya. Jadi tantangan. Jadi waktu saya masih kecil itu masih deret-deret ke sana. Ternyata dalam rangka itu. Betul. Nyadar saya sekarang. Dalam rangka disiapkan untuk menjadi sekretaris. Iya, bagaimana saya dulu itu sering diajak, ayo ke Jogja gitu. Saya kok diambil di ketua Fatayat, itu suul adab sahabat semuanya. Tak hampiri gitu, bagaimana dari situ kan bisa dilihat bahwa bagaimana seorang sahabat Nurwastuti, seorang ketua Fatayat itu pengen mengeksiskan organisasi Fatayat supaya tidak putus kadernya, dengan cara yaitu mengajak ke acara, berbagai acara Fatayat, baik itu di tingkat wilayah, baik itu di tingkat kabupaten, baik itu di lain sektor gitu, lain instansi, misalnya ada undangan di eksternal organisasi seperti itu. Dan itu kami mengucapkan banyak terima kasih juga ya Mbak Nurwastuti ya atas jenengan kita bisa sampai sejauh ini. Dan terkait dengan harapan yang sudah disampaikan, saya sangat sepakat sekali, karena khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat. Dan juga sesuai dengan pesannya ketua pimpinan wilayah Mbak Khotimatul Husna pada waktu itu periodenya, bahwa sekecil apapun Fatayat itu harus bermanfaat kepada umat, apalagi masyarakat sekitar. Nah, itu harapan yang paling besar bagi kami pada saat ini, yaitu Fatayat bisa memberikan kemaslahatan kepada umat dan masyarakat sekitar kita itu. Saya sepakat Mbak Nurwastuti. Dan selanjutnya terkait dengan keberhasilan Fatayat yang dikatakan beliau itu, sekali lagi ini belum berhasil ya, baru setengah perjalanan. Karena ciri orang hebat itu begitu. Bukan. Terus dia masih merendah lagi dan masih mau dilanjutkan lagi kan begitu. Beginilah sahabat, kita sungguh luar biasa.
bukan Dua seperti itu. ketua ini Iya, luar biasa. iya, yang jelas Mbak Nurwastuti itu masih melekat di benak Terima kita, di setiap program kita itu kita selalu mengingat beliau untuk apa tujuan yang visioner dulunya. Dulu Mbak Nurwastuti itu kan ketua yang sangat visioner sekali ya. Bagaimana beliau itu bisa menempatkan diri di semua tempat, bagaimana Benar beliau itu sekali. bahkan sempat dipinang oleh sebuah partai itu kan berarti beliau itu bisa Oh begitu, saya dulu itu dulu. dulu. Jadi bolehlah menceritakan sejarah bagaimana perjalanan seorang Iya, perempuan itu tidak mesti di nomor dua kan, Iya. tetapi perempuan itu memang memiliki nilai tawar. Nah ini sudah dibuktikan oleh sahabat Nurwastuti. Maka dari itu sahabat-sahabat semuanya, kita sebagai seorang perempuan, marilah kita memiliki nilai tawar dimanapun kita berada. Jangan kita jangan kita gitu ibaratnya ke ruang wedok gurneng buri masak Insecure ya, terus ngene wae lah nanti yang ini yang laki-laki. Jangan seperti itu. Kita sama ya, antara laki-laki dengan perempuan itu sama seperti itu. Mubadalah ya, berarti ya. Ya, lebih ke arah itu lah. Salah satu tujuannya kan itu Iya, menyamakan benar. persepsi terkait dengan Benar sekali. kesetaraan gender ya, terkait dengan salah satu tujuan organisasi supaya harkat martabat perempuan itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Kartini banget kan? Kartini banget kan ini? Biasa ya. Dan itu sudah ada peluangnya kan ya Mbak. Betul. Di era sekarang perempuan itu juga diberikan porsi. Paling tidak di kontestasi legislatif itu perempuan meskipun masih 30% ya, tetapi paling tidak perempuan itu sudah diberikan tempat. Kemudian di tempat ruang-ruang posisi pimpinan di ranah publik itu kita juga Benar diperhitungkan sekali. untuk Iya. perempuan, jadi tidak dikesampingkan seperti itu. Ibu Bupati kita kemarin juga seorang perempuan Perempuan. juga, Oke. seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Keren ya. Ya. Begitu kira-kira sahabat semuanya. Ada yang disampaikan lagi? Enggak, sudah. Aduh, sudah tidak ada. Sudah Jadi, sama Mbak Nurwastuti tadi dikupas bulet. Enggak, ini kalau seperti ini rasanya kepengen memorinya ya dulu itu seperti Iya. apa kali lagi. itu dia. Jadi- kita sempat jatuh ya Mbak. Kecelakaan ya waktu Kecelakaan, kecelakaan ya. waktu boncengan motor ke Jogja dari Jogja itu. Acara di Kecelakaan. PW gitu, terus Acara apa boncengan. ya Mbak kemarin dulu itu? Saya lupa acaranya, tapi waktu itu di Kalipentung ya. Jadi Jadi kita boncengan. boncengan pakai motor, saya di depan. Bonceng, saya Dia yang bonceng. Ah. Bonceng. Ketua itu boncengkan sekretaris. Soal adab lagi saya. Bukan soal soal adab, tapi dalam Tapi ini terulang lagi. Saya itu. Nah. Ini yang nyetir saya yang di samping. sekretaris yang disampingkan. Nah, tradisi seperti itu saya kira tidak perlu menjadi sebuah hal yang tabu. Loh, masuk saya sekretaris disopiri sama ketua atau ketua masuk bonceng ke sekretaris itu. Saya kira untuk peran-peran yang yang non teknis, bukan untuk pengambilan kebijakan, saya kira it's okay, jadi no problem ya. Iya. Jadi pernah jatuh kita, sahabat. Iya. Betul. Jadi ada kendaraan di depan yang rem mendadak, kita mau menghindari sudah tidak Bisa. sampai, sudah tidak bisa, ya sudahlah. Iya. Bangsarlah kita di jalanan gitu. Memori-memori itu ya, kebersamaan seperti itu. Makanya Iya. untuk teman-teman sahabat-sahabat yang periode sekarang itu juga luar biasa Mbak. Untungnya saya itu dikelilingi oleh orang-orang baik, Itu yang tadi saya orang-orang sebut support iya, system kan? betul Iya, betul. iya. Dikelilingi oleh orang-orang yang kreatif, yang tadinya katanya Mbak Nur kreatif minority, sekarang kreatif majority. Itu memang benar. Mbak Dwi Astuti, Mbak Mucina, Mbak Ima, Mbak Widi, Mbak Rum luar biasa, Mbak Nur Laili, Mbak Ibu, Salam saya ya Mbak teman-teman ya. Nara, semuanya kabinet. Teman-teman dapat Iya. salam langsung ini. Kalian Halo. luar biasa, sudah bisa mengantarkan gerbong Fatayat yang hampir sampai ya di stasiun besok, insya Allah tanggal bulan Mei, insya Allah. Kan mau dilanjutkan perjalanan berikutnya ya. Jadi stasiun itu kan hanya pemberhentian sementara. Ini juga mau ada restu besok Ah. bulan Mei itu Siap, siap. konferensi cabangnya Iya, Fatayat. konferensi cabang. Begitu Iya. sahabat Mbak Nur. Iya. Semoga diberikan Amin. kelancaran. Semoga Ini diberikan rangkaiannya kelancaran. itu banyak sekali. Salah satunya ya launching podcast ini. Nah, Luar biasa. Ini
lompatan keren yang dilakukan oleh PC Fatayat NU Kabupaten Gunung Kidul, dan saya salut dan sangat appreciate terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman dalam banyak hal. Bukan hanya, saya kira salah satunya podcast ini yang kemudian menjadi pembuktian wal akhdhu bil jadidil aswah tadi ya. Nah, yang lain saya kira tidak ada kata lain dari yang bisa saya sampaikan kecuali ya selamat, salut, turut berbangga, dan semoga perjuangan teman-teman ini tidak hanya sampai di sini tapi terus istiqomah yang diperlukan dalam organisasi kan, istiqomah ya. Istiqomah, betul. Istiqomahan. Karena pasti banyak tantangannya ya Mbak ketika Pasti. kita berorganisasi. Dan tantangannya juga berbeda-beda. Nah, itu dia. Entah itu urusan keluarga, entah itu urusan pekerjaan, itu Betul. pasti menghiasi dalam perjuangan di organisasi. Betul, apalagi kan teman-teman Asiknya ini ya kan, di situ. Iya, iya. apalagi betul. kalau Fatayat itu kan teman-teman yang usianya usia produktif. Produktif, Iya, benar. Baik di keluarga maupun di pekerjaannya ya. Nah, itu. Ketika masih meluangkan waktu untuk bisa berorganisasi, bahkan kemudian di organisasi bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, grup-grup, Betul. tapi produktif, itu saya kira itu double peran, bahkan triple peran yang kemudian mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang lain yang tidak memiliki konsistensi dan keistiqomahan untuk berjuang. Itulah yang Fatayat, paling gitu. penting niatnya ya. Iya. Niat kita Ya berorganisasi. seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Nur, niat. Niatnya Itu kan itu ya. yang paling penting. Ya, teman-teman ingat ya, niat. Niat berjuang, Sahabat-sahabat niat semua. berkhidmat. Iya, betul. Beruntung lo punya senior Mbak Nur Wastuti itu, senior Fatayat di Gunung gitu. Lebay dia lebay. Beruntungnya Gunung Kidul gitu loh. Iya, beruntung Saya Fatayat yang Gunung beruntung, Kidul saya yang itu beruntung. memiliki senior sahabat Nur Wastuti Setiawati, karena sampai sekarang pun di manapun pasti Fatayat itu yang dulu Mbak Nur Wastuti Setiawati ya. Jadi ruhnya Fatayat itu Enggak kayak juga. masih tetap sekarang itu. Enggak. Dan nanti pada saatnya, Fatayat yang Mbak Laili ya gitu. Pada saatnya nanti katakan seperti itu. Kalau menurut saya memang ini ya, jadi mau ngomong apa jadi lupa saya. Jadi spirit dan juga semangat kita untuk berorganisasi itu saya kira memang anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Iya, betul. Tidak semua orang dianugerahi Iya. ghiroh seperti yang kita miliki kan, dan itu harus dikelola, harus dirawat, harus disyukuri. Iya. Dan kalau tadi Fatayat berterima kasih kepada saya kira itu kebalik. Saya yang harus berterima kasih kepada Fatayat. Karena bentukan Fatayat lah. Iya, betul. Karena didikan Fatayat lah. Karena kesempatan yang diberikan oleh Fatayat lah waktu itu, kemudian kita bisa menempa diri, Betul. berjuang dalam keadaan terbatas. Kalau orang dalam keadaan support sistemnya bagus, kemudian hasilnya juga bagus, saya kira itu sebuah lingkaran sunatullah ya. Tapi kalau support sistem di sekitar kita minim, kemudian kita bisa berjuang. Ini kalau kita berbicara soal unconditional situasi yang tidak kita harapkan ya. Iya. Saya kira kita harus berterima kasih kepada Fatayat ketika kemudian karena Fatayatlah saya bisa menjadi seperti sekarang. Maksudnya menjadi orang yang tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah, tidak gampang mengeluh, kemudian menempa menjadi seseorang yang tidak cengeng dan lain sebagainya. Iya, Itu betul. kalau urusan perempuan kan biasanya wilayah seperti itu kan, betul. tidak baperan gitu. Nggak insecure gitu kan. Penguatan mental itu masuklah di organisasi Nah, Fatayat masuklah di kalau organisasi mau membentuk Fatayat. karakter Nah. mental yang sangat kuat. Dan itu akan dibuktikan 5 atau 10 tahun kemudian setelah kita benar-benar masuk ke bidang yang lain. Iya. Peran Fatayat saya kira luar biasa membentuk kita. Jadi teman-teman percayalah, saya sudah membuktikan. Gitu ya. Tekan ya. Ya, ulangi lagi. Saya sudah membuktikan. Buktinya sudah ada, real bahwa nggak hoak loh ini. nggak hoak. Jadi bersungguh-sungguhlah, Betul. milikilah komitmen organisasi yang baik, karena organisasi itu kemudian akan membuat kita menjadi sosok yang berbeda dari orang yang tidak berorganisasi. Betul. Itu saya kira itu Pembelajaran yang banyak juga. Sungguh luar biasa. Iya. betul. Kali ini di Harilah Fatayat ke-72. Duo pimpinan Fatayat Gunung Kidul, Sirkadinya Gunung Kidul. Mantan. Buat kita. Jangan lupa aku juga untuk suami-suami yang sudah Oh iya, terima Ya. kasih para suami-suami. Maksudnya kita bisa berada
ada di sini, kita bisa khidmat di organisasi, itu juga tak lepas dari ridho Ridho suami. suami. Betul, itu yang paling penting. Betul. Ridho suami. Jangan sampai kita berorganisasi di Fatayat itu malah membuat keluarga kita cerai berai Iya, atau konflik, itu malah iya, jangan betul. sampai. Semakin mengharmoniskan harusnya. Catatan ya sahabat-sahabat ya, harus dapat suami. ridho ya. Para suami, Para mohon suami, izinnya, terima kasih mohon ya. keluarganya ya. Kita mah selalu melo ya kalau urusannya anak Iya, suami iya. ya. Tapi itu selalu disebut sama Mbak Nurwastuti ya waktu itu. Jadi saya selalu mengikutinya juga ketika Iya. ada di setiap event, di setiap acara itu tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih kepada Betul. keluarga kita, kepada suami kita yang sudah mengizinkan sebagian waktunya yang seharusnya untuk Untuk keluarga kita ini, ya. ya. Itu Dan untuk bisa keluarga. dilakukan Betul. ke organisasi. Itu yang paling penting ya. Nah, Jadi itu. di keluarga juga harmonis, Betul. di luar kita juga bisa bermanfaat. seperti Keren itu. kan? Keluarga harmonis, karir sukses, di organisasi berjalan, di ranah publik. Amin. Pak Imron, catat ya. Oke, baik sahabat-sahabat semua Fatayat dimanapun kalian berada, podcast kali ini launching perdana bersama Ketua Fatayat sahabat Nurwastuti Setiawati dan sahabat Laili Fauzia. Saya akhiri dan dari kami cukup sekian. Selamat Hari Fatayat NU ke-72. Bangkit bersama, berdaya bersama. Assalamualaikum.